ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya pada kita sekalian, menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin hari semakin solehah, menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin hari semakin mendekatkan diri kepada surganya, mendekatkan diri kepada jalan keridhoannya, mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada kekasihnya, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya berharap kajian kita pada hari ini menjadi salah satu pembekalan bagi diri kita untuk perbaikan dan untuk pembenahan diri kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang tidak mudah kecewa. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang kuat dan dikuatkan. Dan untuk itu kita akan awali kajiannya dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai langkah kehidupan kita hingga sampai kepada surganya. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'a lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kita akan bahas di pertemuan kali ini mengenai tentang agar tak mudah kecewa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ada menuliskan 6 poin yang mudah-mudahan kalau kita jalani, ini akan meminimalkan kekecewaan kita terhadap banyak hal. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang nomor 1, kekecewaan itu sejurus dengan pengharapan. Kalau kamu pengen kecewanya dikit, juga kecilkan pengharapanmu. Jadi, kalau pengen nggak gampang kecewa, jangan ngarep. Kalau kamu kepengen nggak gampang kecewa, jangan suka ngarep. Jangan tinggikan ekspektasi, sehingga akhirnya kamu rentan untuk dikecewakan. Ada seorang istri lagi jalan, seorang perempuan lagi jalan bersama dengan suaminya, ketika tiba-tiba dia tersandung. Suaminya tidak menarik tangan dia gitu, nggak nolongin dia lah, uring-uringan, seminggu 2 minggu, bisa jadi suaminya nggak diajakin ngobrol lagi gitu. Dia sangat kecewa. Satu hari dia lagi jalan sendirian, kemudian dia tersandung, dia jatuh, dia pun kembali berdiri, membetulkan letak bajunya, dan berjalan. Tak ada kesedihan, tak ada kekecewaan. Tapi yang pertama, dia begitu sangat kecewa. Kenapa? Karena dia ngarep. Dia berharap suaminya menolong dia. Dia berharap suaminya akan segera eh, mendekapnya. Dia berharap suaminya akan menghibur hatinya gitu. Jadi ketika kamu punya pengharapan kepada manusia, punya pengharapan kepada seseorang gitu, kamu jadi rentan untuk kecewa. Termasuk juga terhadap kehidupan. Kalau kamu kepengen nggak banyak kecewanya, ya jangan punya ekspektasi atau harapan-harapan yang tinggi gitu terhadap urusan-urusan dunia ya. Kita tuh nggak usah kayak punya harapan-harapan yang tinggi gitu. Saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang menggila-gilai saya. Nah, kalau harapannya setinggi itu tuh nanti repot. Ternyata kamu dapat suami yang tidak menggilai tapi suka ngatain kamu gila. Gila kamu, kenapa kamu begini? Akhirnya kan jadi kecewa gitu. Jadi kalau kamu pengen hidup kamu itu nggak terlampau banyak kecewa,
Jangan suka berharap atau turunkan harapanmu kepada manusia, pada orang, semuanya tuh rentan mengecewakan, teman-teman. Rentan untuk mengecewakan. Termasuk kepada anak, termasuk kepada urusan rezeki, termasuk pada urusan apa aja gitu. Karena orang tuh suka punya pengharapan-pengharapan. Anak kecil gitu ya, dia bilang, kalau saya udah gede enak nih, gitu. Kalau saya udah gede, saya akan dihargai orang, saya akan dianggap, saya akan disayang, saya akan begini, saya akan begitu. Ketika dia udah besar, kalau saya udah kuliah nih, enak nih, nggak harus pakai seragam, nggak begini, nggak begitu, saya akan mulia, saya akan bisa lebih punya banyak waktu luang, dan seterusnya gitu. Pas udah kuliah, ternyata capek-capek juga. Terus dia mikir, kalau saya udah punya kerja nih nanti nih, saya punya uang banyak, saya bisa begini, saya bisa liburan, saya bisa ini, bisa itu gitu. Dia pun kemudian kerja. Capeknya luar biasa. Belum lagi yang hiburan yang diharap-harapkan, itu juga ternyata waktunya bareng-barengan sama orang. Jadinya akhirnya macet juga, bukannya liburan healing malah jadi hilang kesenangan. Jadi ya gitulah, nggak banyak yang bisa diharapkan. Habis itu dia mikir, ini kayaknya kalau nikah enak nih gitu. Dia punya pengharapan gitu. Ini penyakit nih buat adik-adik jomblo nih. Seringkali menganggap bahwa permasalahanmu selesai hanya dengan menikah. Saya bilang ya, Dek, nggak gitu ceritanya. Nikah itu hanya akan membuatmu berada dalam permasalahan-permasalahan yang baru gitu. Jangan ketinggian ekspektasi, jangan ketinggian harapan. Nanti kamu rentan kecewanya. Nanti kamu sangat dekat dengan kekecewaan. Gitu. Habis nikah gitu kan, terus dia mikir, soalnya belum ada anak sih, makanya nih kayak enggak harmonis gitu, kayak kurang romantis rumah tangganya. Kalau udah ada anak, enak nih gitu. Ada anak, ya ampun, lelahnya luar biasa. Terus mikir gitu kan, katanya kalau punya anak dua, itu tidak semelelahkan punya anak satu. Jadi dia pun nambah. Katanya gitu, karena kalau anak dua tuh, si kakaknya akan bermain dengan adiknya. Jadi tidak mengajak orang tuanya untuk bermain. Jadi punya anak dua. Ternyata laki perempuan. Jadilah biar ada temennya. Punya anak lagi tiga. Punya anak lagi empat. Sibuknya luar biasa. Akhirnya dia mikir, wah kalau anak-anak sudah besar enak nih gitu. Sampai kapan kamu akan dikuasai oleh pengharapan-pengharapanmu tersebut? Nanti pas giliran udah beneran udah tua, dia malah jadi mikir, dulu tuh waktu saya muda tuh enak loh ternyata. Jadi kapan kamu enaknya? Kapan kamu senangnya gitu? Hidupmu akan rentan kecewa ketika kamu punya pengharapan-pengharapan terhadap urusan-urusan dunia. Maka nomor satu, agar tak mudah kecewa, jangan berharap atau kecilkan pengharapanmu kepada eh, manusia, kepada dunia, kepada semua yang fana lah, pada semua yang ada masa kadaluarsanya. Ya, dunia dan segala isinya, ini semuanya akan ada masa habisnya gitu. Itu nomor satu, teman-teman. Kemudian yang nomor dua, kalau kamu pengen hidupmu nggak banyak kecewanya, kamu harus ingat satu hal. Poin penting banget. Mungkin ini adalah hal yang penting dari semua yang akan, ini hal terpenting yang saya akan sampaikan, yaitu ingat bahwa hidup tuh ada pengendalinya. Hidup tuh ada pengendalinya, gitu. Jadi hal itu tuh akan lebih mudah membuatmu tidak mudah kecewa, tidak mudah galau, tidak mudah khawatir gitu. Dengan mengingat bahwa hidup tuh ada yang ngatur loh, gitu. Bukan kamu yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam urusan. Nanti kamu tuh kecewa tuh kalau kayak begitu tuh. Kamu udah atur-aturin acara pernikahan yang seindah-indahnya. Ternyata pas hari pernikahannya,
Hujan. Kamu udah aturin gitu kan, udah cara pernikahan yang sebagus-bagusnya. Ternyata suamimu sakit. Calon calon suamimu misalnya gitu kan, malah justru jatuh sakit gitu. Ada banyak hal yang bisa mengecewakan kita dalam hidup ini, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi nggak usah khawatir. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, bahwa hidup ini ada yang ngatur, ada pengendalinya, ada yang sudah menuliskannya. Ar-rizqu maksumun mafrughun minhu. Kata Nabi Muhammad SAW, rizki itu, rezeki itu sudah diatur, mafrughun minhu yang sudah selesai. Sudah selesai diatur. Sudah selesai dicatatnya. Gak akan bertambah dengan ketakwaan seseorang, gak akan berkurang dengan kefasikan seseorang. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun, fa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Rizqukum fis sama', rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Rezeki kalian termasuk jodoh, termasuk anak, termasuk em, rezeki berupa harta, termasuk rumah, termasuk tempat eh, tempat tinggal, termasuk kendaraan, atau apapun aja, termasuk saldomu itu, gitu ya, apapun di dunia ini nih, rizqukum fis sama, rezeki kalian sudah selesai diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit. Bahwa Rabbis samawati wal ard. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, innahu lahaq, ini adalah kebenaran. Mithla ma annakum tantiqun, sebagaimana yang kalian ucapkan. Artinya bahwa eh, rezeki kita tuh udah selesai diatur sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hal-hal terjadi di atas muka bumi ini, semuanya ada yang mengendalikan. Semuanya ada Allah Subhanahu wa taala di dalam semuanya gitu. Kamu akan jadi jauh lebih kuat, lebih nggak gampang kecewa ketika kamu menjadikan hidupmu ini seperti kamu nonton sebuah film horor. Takut sih, tapi setakut-takutnya kamu tahu bahwa kamu jadi nggak terlalu takut kalau kamu ingat bahwa oh tenang, di situ tuh ada sutradaranya, di situ ada banyak orang di situ ya, ada bagian lighting, ada bagian ini, ada bagian itu. Kurang lebih kehidupan kita tuh kayak gitu. Ada malaikat Mikail, bagi rezeki, ada eh, malaikat eh, Raqib Atid, ada malaikat rahmat yang Allah utuskan buat kita gitu. Ada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngatur kehidupan kita gitu. Dengan kita ingat hal itu, kita jadi nggak gampang kecewanya teman-teman, nggak gampang khawatirnya gitu, nggak gampang eh, nggak gampang ketakutannya terhadap apapun, gitu kan? Kalau terjadi sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, kita tahu bahwa oh tenang, ini Allah kok udah ngaturin kayak gini gitu. Ini Allah udah mengatur hal ini gitu kan. Nah itu jadi dengan kita ingat bahwa ada yang ngatur kok ini, ada yang ngatur kok ini gitu. Terus kita ingat itu bahwa ada Allah di sebalik urusan ini. Nah itu kamu akan lebih kuat hati dalam menanggung kekecewaan yang ditimbulkan karena terjadinya hal-hal yang tidak kamu sukai ataupun yang kamu inginkan tidak Allah Subhanahu wa taala beri gitu. Gitu ya, karena kekecewaan itu biasanya karena pengharapan tadi itu ngarep sesuatu yang ternyata nggak terjadi atau hal yang kamu takutkan, hal yang tidak kamu inginkan ternyata malah terjadi gitu. Itu kekecewaan kan sering timbulnya dari hal yang seperti itu. Nah, ketika kamu tahu bahwa di atas apa yang kamu mau atau apa yang tidak kamu mau ada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, itu kamu jadi jauh lebih kuat untuk tidak mudah kecewa. Karena kamu tahu bahwa di kehidupan kamu ini bukan kamu kok yang ngaturin apapun gitu. Tapi ada pengendalinya gitu. Ada yang udah ngaturnya gitu. Kan jadinya kayak tenang aja gitu. Atau lebih gampangnya kayak gini deh. Kamu kalau lagi naik pesawat, teman-teman saya sekalian, kita tuh jadi lebih tenang gitu kan. Lebih tenang, nggak yang takut-takut.
waduh, nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Waduh, kalau ini gimana? Nah, gimana? Kenapa kita bisa tenang, bahkan bisa kita tidur di dalam pesawat gitu kan? Karena kita tahu ada pilotnya gitu. Ketika kita tahu bahwa di pesawat itu, misalnya gitu ya, ada pengumuman kayak gini nih. eh Mohon maaf para penumpang sekalian, adakah di antara kalian yang pernah kursus menyetir pesawat? Karena ternyata pilot dan kopilotnya pingsan. Saya yakin. Sepesawat tuh semuanya yang asalnya tidur juga udah langsung hilang semua tuh ngantuknya. Yakin banget dah saya dah. Pasti semuanya akan takut, semuanya akan galau, semuanya akan yang eh, panik ketika tahu bahwa ternyata di pesawat tersebut itu nggak ada pengendalinya gitu. Akan tetapi ketika kita tahu, kita bahkan nggak kenal loh sama pilotnya kan. Siapa di antara kita yang kalau terbang kenalan dulu sama pilot gitu? Nggak ada. Kita nggak perlu kenalan sama dia gitu. Tapi kita cukup tahu bahwa yang nyetir ini, yang nyupirin pesawat kita, yang jadi pengendali pesawat kita ini adalah orang yang ngerti. Nah, dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala semuanya udah ngaturin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang khalaqakum, yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Allah semua udah ngaturin kehidupan kita nih. Allah yang ngaturin kamu kapan nikahnya, Allah yang ngaturin kamu eh, kapan ada anaknya, anak kamu berapa, anak kamu sakit di usia sekian, anak kamu akan sembuh sekian hari kemudian. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kamu kepengen untuk hidup kamu ini tidak banyak kecewanya, ingat terus bahwasanya hidup ini ada pengendalinya, ada yang ngaturnya. Tenang, ada Allah bersama dengan kita. Tenang, ada Allah yang mengaturkan hidup kita. Tenang, ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita susah yang sampai kita nggak mampu juga nanggungnya kok. Dia sendiri juga udah janji, Allah sendiri udah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Jadi semuanya tenang aja teman-teman, hidup ada pengendalinya. Itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, biar nggak mudah kecewa, ingat ilmunya eh, itu ya, tukang parkir. Tukang parkir itu dia punya, dia penuh nih garasinya dengan kendaraan, dia nggak bangga, dia nggak sombong. Ketika kemudian hilang, dia juga nggak kecewa. Ketika diambil satu demi satu mobilnya gitu di parkiran Indomaret misalnya gitu ya. Nah itu kalau misalnya gitu ada supirnya Indomaret gitu, dia punya banyak mobil di depan parkiran Indomaret. Dia juga nggak begitu senangnya juga gitu. Habisnya itu diambil satu, 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 satu sampai habis semuanya, sampai segala motor, segala sepeda habis semuanya. Dia juga nggak kecewa. Dia nggak ada tuh nahanin gitu, jangan dong, jangan pergi gitu. Nggak ada juga gitu. Kenapa begitu? Karena dia tahu bahwa semua kendaraan yang terparkir di parkirannya Indomaret itu semuanya hanyalah titipan gitu. Kita juga begitu. Semua yang kita punya nih, termasuk juga kesehatan, termasuk juga anggota tubuh, apalagi orang-orang yang tersayang yang kita punya gitu. Termasuk juga harta yang kita punya, bahkan ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya yang kita punya semuanya, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik sejatinya gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya semuanya. Allah lah yang memiliki segalanya. Semuanya ini hanya titipan. Itu kalau kamu inget-ingetin terus gitu kan, akan sedikit kecewanya teman-teman. Sebab semuanya hanya titipan. Ketika diambil balik sama Allah Subhanahu wa taala barang titipan tersebut, ya udah, mau gimana lagi? Ketika yang kita harapkan tidak terjadi malah justru terjadi, ya udah gitu kan. Emang nggak ada yang milik kita kok. Kita nggak bisa menguasai gitu. Ya sekarang kita ngarepin nih acara kita berjalan lancar begini begitu segala macam. Ternyata hujan, misalnya gitu.
Ya mau gimana lagi? Orang hujan yang punya Allah kok gitu kan. Itu yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau itu ikutan haji, haji wada. Satu-satunya haji bersama dengan Nabi sesudah Islam. Jadi Nabi itu hanya melaksanakan satu kali ibadah haji sesudah datangnya agama Islam, sudah kewajiban Islam ya, yaitu haji yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai haji wada. Semua tidak mengerti kenapa Nabi menyebutnya dengan haji wada. Akan tetapi beberapa bulan sesudah pulangan Nabi dari haji wada, itu Nabi jatuh sakit. Kemudian di tahun itu juga, beberapa bulan berselang dari haji beliau, beliau kemudian meninggal dunia. Jadi sekalian, satu-satunya haji yang dilaksanakan Nabi bersama dengan para sahabat. Satu-satunya haji yang dilaksanakan Sayyidah Aisyah bersama dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah keluar menstruasi. Kebayang nggak sih kecewanya kayak apa? Saya aja juga kalau jadi Sayyidah Aisyah, ya Allah, apa enggak? Oh, kesel banget kan gitu loh. Itu adalah kesempatan untuk bisa tawaf bersama dengan Nabi. Kalau enggak tawaf kan enggak boleh sa'i. Sa'i itu kan dilaksanakannya harus sesudah tawaf. Tawafnya memang, sa'inya memang enggak wajib punya wudhu, enggak wajib dalam keadaan suci. Tapi sa'i itu letaknya sesudah tawaf. Yang tawafnya itu wajib dalam keadaan suci gitu. Jadi kan kalau enggak tawaf berarti juga enggak sa'i. Itu jadi Nabi Muhammad alaihissalam melaksanakan itu bersama dengan semua sahabat-sahabatnya. Tawaf mereka barengan menabi, sa'i mereka barengan menabi. Sayyidah Aisyah nggak bisa ikut. Sayyidah Aisyah nggak bisa ikut. Apa kata Sayyidah Aisyah? Lau kunti lasti minal haq, lastakaitu ilal haq. Andai saja kamu, wahai menstruasi, bukan dari Allah, aku akan mengadukanmu kepada Allah. Andai kamu bukan dari Allah, aku mau ngadu sama Allah. Tapi gimana saya mau ngadu sama Allah, orang kamu dari Allah kok? Gitu kan? Nah, kita nih akan jadi sedikit kecewanya kalau kita sadar hal itu. Bahwa semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kamu kecewa terhadap sesuatu hal yang datangnya dari Allah? Sementara Allah sudah memberikan banyak sekali hal yang membahagiakan dalam hidup kamu gitu. Gitu kan? Nah, jadi kita akan sedikit kecewanya kalau kita kembalikan hal ini kepada beberapa poin yang tadi telah saya sampaikan. Pertama, jangan ngarep. Kedua, ingat terus bahwa hidup ada pengendalinya. Yang ketiga, semua milik Allah. Semua milik Allah. Maka jangan kecewa. Semua milik Allah. Semua hanya titipan aja gitu. Ingat cerita Sayyidah Sulaim ketika dia punya anak yang kemudian meninggal dunia, teman-teman. Sulaim itu habisnya memberikan anaknya, mewakafkan anaknya, Sayyidina Anas, kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalam, dia memutuskan untuk menjanda gitu. Tapi kemudian akhirnya datang lamaran dari Abu Tolhah yang dia memutuskan untuk masuk Islam. Abu Tolhahnya masuk Islam, Yahudi waktu itu ya. Tapi dia mau masuk Islam kalau Ummu Sulaim menerima lamarannya. Akhirnya masuk Islam bin Abu Tolhah, kemudian mereka pun berumah tangga. Lama berumah tangga, gak punya anak, tentu hamil, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu lagi lucu-lucunya, lagi menggemas-gemaskannya. Abu Tolhah berangkat pergi dagang, kayak untuk waktu yang tertentu gitu, kayak 3 hari atau apa gitu. Di hari sesudah kepergiannya Abu Tolhah, anaknya Sulaim, anaknya Abu Tolhah meninggal dunia. Sulaim bilang sama para sahabat, tolong jangan ada yang mengabari kepada suamiku tentang kematian anakku selain aku sendiri gitu. Dan begitulah Abu Tolha beberapa hari kemudian di waktu malam dia datang ke rumah
Sulaim sudah berdandan, Sulaim sudah melaksanakan semua ya, maksudnya yang dia bisa kerjakan untuk suaminya. Kemudian dia pun merayu suaminya sampai suaminya berhubungan intim sama dia. Habisnya itu kemudian disuguhkan makanan, mereka mandi, habis itu mereka makan. Saat sedang sudah semuanya tuh, sudah kenyang zohir batin, Sulaim baru bilang, dia bilang, eh, kalau tetangga kita nitipin barang, terus tetangga kita ambil balik barang tersebut, bagaimana menurutmu Abu Thalha? Apakah kita perlu mengembalikannya? Kata Abu Thalha, balikin, barangnya bukan punya kita kok. Tapi kita udah terlanjur sayang, balikin. Kamu harus tetap mengembalikan, sebab barang itu bukan punya kita, dia hanya titipan. Sesuatu yang hanya titipan, kita harus mengembalikannya ketika diminta kembali oleh pemiliknya gitu. Kita nggak boleh kecewa, Abu Thalha. Ya nggak boleh lah, orang bukan punya kita gitu. Kita harus kembalikan dengan hati yang lapang. Abu Thalha, bukankah anak kita adalah titipan Allah? Abu Thalha, ia telah diambil kembali oleh pemiliknya. Abu Thalha marah. Jadi maksud kamu anak kita mati dan kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya masak, kamu bisa-bisanya merayu saya, dasar perempuan keras hati, kamu nggak punya hati, Sulaim. Abu Thalha keluar dari rumah menuju masjid, nungguin sampai Nabi Muhammad keluar buat sholat subuh. Dia terus bilang, ya Rasulullah, faqad wajadtu Sulaim qasiyatal qalb. Wahai Rasul, Sulaim itu nggak punya hati, ternyata keras banget hatinya kayak batu. Kata Nabi Muhammad, emang kenapa gitu Abu Thalha? Terus Abu Thalha pun menceritakan kejadiannya, anak mereka meninggal, tapi Sulaim malah begini, begitu, begini, begitu. Nabi yang tahu persis siapa itu Sulaim, bahkan menyebutnya sebagai min azka nisa'il Madinah, salah satu dari perempuan Madinah paling paling brilian, paling cerdas. Salah satu dari perempuan Madinah paling cerdas, Sulaim, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, awaqa'ta biha ya Abu Talha? Apakah semalam kamu sempat berhubungan intim dengannya, wahai Abu Talha? Dia bilang, iya Rasul, saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu kalau anak saya meninggal. Kalau saya tahu, hati saya kayaknya nggak akan kuat juga ngerjainnya. Kata Nabi Muhammad, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Nabi Muhammad mendoakan mereka agar diberi keberkahan. Dan subhanallah, dari malam hari tersebut itu, Allah mengaruniakan kehamilan buat Sulaim yang kemudian melahirkan seorang anak perempuan yang dari perempuan tersebut itu lahir lebih dari 10 anak, ke 10-10-nya hafal Al-Quran, ke 10-10-nya jadi ulama di zaman tersebut. Teman-teman, saudara sekalian saya muliakan, tuh hati itu jadi kuat, nggak gampang kecewanya gitu. Bahkan terhadap ujian-ujian besar sekalipun, ketika paham bahwa siapapun yang kita punya, apapun yang kita punya, bahkan termasuk kesehatan yang Allah kasih kepada kita, bahkan diri-diri kita sendiri juga, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa taala qabamat. So, kalau mau nyari ideal-idealnya hidup, hidup nggak pernah ideal sih buat siapapun gitu. Saya lagi semangat-semangatnya loh, mengajar, bepergian kemana-mana. Allah kasih saya sakit kaki gitu. Kayaknya kayak yang, ya ampun gitu kan. Tapi ya semuanya dari Allah dan semuanya milik Allah. Saya cuman selalu bilang bahwa ya Allah, selagi masih bisa menjadi manfaat gitu, selagi masih bisa menebarkan kemanfaatan, saya minta kekuatan darimu gitu. Dan alhamdulillah nggak ada yang dibatalkan, nggak ada yang sampai bisa tidak dilaksanakan, semuanya dapat dilaksanakan, alhamdulillah. Dan sekarang semuanya pakai menyediakan kursi kan setiap kali saya mengajar. Dan subhanallah beberapa waktu yang lalu saya bilang sama ada beberapa ustazah gitu. Saya bilang iya nih doain mudah-mudahan saya udah bisa lagi duduk di bawah melipat kaki lagi seperti dulu-dulu gitu. Dia bilang, ya ustazah padahal kita lagi senang-senang nih. Gara-gara ustazah pakai kursi kita semuanya juga sekarang disiapin kursi. Ya, begitulah. Sengsara membawa nikmat bagi yang lain ternyata ya. Masya Allah. Jadi ya gitu. Selalu ada kebaikan dalam segala ketetapan-ketetapannya. Jangan kecewa. Dengan kita mengingat bahwa semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya,
bahkan diri-diri kita, semuanya hanyalah miliknya dan semuanya dalam kendalinya. Kemudian yang nomor 4, itu ya, itu nomor 2, nomor 3-nya. Kemudian yang nomor 4-nya, kita tuh kan sering kecewa tuh karena kita kira yang itu tuh ideal, yang itu tuh bagus, sebaiknya tuh begini, sebaiknya tuh begitu. Kita kecewa ketika kita eh, buat sebuah acara eh, di luar ruang gitu ya, outdoor gitu, misalnya kita bikin pesta pesta kebun misalnya gitu, tahu-tahu hujan. Kita kecewa karena hal itu. Kenapa? Karena kita kira nggak hujan itu lebih baik, gitu kan? Eh, kita kecewa ketika sesudah kita menikah lama, ternyata nggak ada anak. Kenapa gitu? Karena kita kira kita punya anak itu lebih baik, gitu. Kita akan selalu kecewa tuh karena kita kira, teman-teman saudaraku sekalian, kamu akan berkurang kecewanya, kamu akan tidak mudah kecewa apabila kamu selalu tanamkan dalam hati bahwa kamu tidak tahu. Allah Maha Tahu. Jadi jangan main perkiraan-perkiraan. Bisa jadi yang kamu kira baik, sebenarnya buruk buatmu. Bisa jadi yang kamu kira buruk, sebenarnya baik bagi kamu. Gitu. Jadi ingat terus hal itu gitu. Kalau misalnya yang, ya kok begini, bilangin sama diri kamu, tenang diri, bisa jadi ini lebih baik bagi kita. Tenang, tenang. Insya Allah ini yang terbaik bagi kita. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Udah gitu aja gitu. Ada banyak hal terjadi kepada kita ini, kita nggak tahu gitu. Ini sekedar satu cerita buat teman-teman ya. Saya kalau ingat Allah memang benar-benar ngajarin gitu, ngajarin saya dan mungkin juga ngajarin teman-teman yang lain juga tentang ilmu ini ya, bahwa kita nggak akan kecewa, nggak akan mudah kecewa kalau kita tuh selalu ngingetin diri bahwa kita nggak tahu tapi Allah tahu. Tenang, tenang, kita nggak tahu tapi Allah tahu. Jadi tahun 2021 di masa pandemi, negara kita masih belum beberapa negara-negara masih belum membuka membuka izin untuk datang ke sana, termasuk Jepang juga belum belum keluarin izin orang untuk datang, tapi ada beberapa negara yang sudah membuka negaranya untuk didatangi oleh orang lain gitu. Salah satunya Mesir dan juga Turki yang waktu itu udah buka cepat itu ya, sama Yaman. Yaman juga nggak masalah gitu kalau orang mau pergi. Saya yang waktu itu sudah rindu untuk kembali ke tempat saya belajar dulu, bulan Ramadan tahun 2021 itu, saya berangkat ke 3 negara tersebut. Turki, kemudian eh, Yaman, kemudian pulangnya ke Mesir. Hari pertama di Mesir, udah perjalanan terakhir itu ya, ke negara terakhir. Itu kita udah lelah banget dan hari itu juga puasa. Kita masuk ke hotelnya, ternyata kita udah nungguin lama nih di hotel yang kita udah booking. Udah booking kayak 2 mingguan, 3 mingguan sebelum kita datang gitu kan. Tahu-tahu dengan, ya mungkin saya rasa dengan berat hati juga mereka bilang bahwa mohon maaf, nggak bisa menginap di hotel ini gitu. Kita bilang, kenapa? Kita udah capek semua, kita udah bayangin tempat tidur semuanya tuh, udah yang lelah banget, lapar, haus karena puasa kan, gitu. Terus mereka bilang karena AC-nya mati. Itu hotel bintang 5, halo. Bisa ada gitu AC-nya mati. AC-nya mati, ya udah nggak apa-apa kita dipindahkan ke kamar yang lain aja. Nggak, ini AC-nya mati semuanya. Jadi AC-nya itu dari pusat mati semuanya gitu. Jadi akhirnya kita pun dipindahkan ke hotel yang lain gitu. Nah, ketika saya lagi nyari hotel untuk kita tinggalin beberapa hari sebelumnya itu, sebelum kita berangkat, saya lagi sama teman saya, itu saya lagi nyari-nyari gitu hotel-hotel gitu kan. Terus saya bilang, saya tuh mau banget nih hotel yang bisa lihat pemandangan Sungai Nil di waktu sore saat matahari terbenam.
Habis itu saya liatin gitu kan. Di situ tuh ada gambar satu kamar hotel yang ada tempat berendam, yang dari situ tuh dari tempat berendamnya itu di kamar itu bisa melihat dengan jelas, dengan indah banget saat matahari terbenam di waktu sore di Sungai Nil. Saya bilang, wih, nih sebenarnya nih cakep banget nih hotel nih. Tapi kita nggak bisa lah, Nen, nginep di sini, Nen. Kenapa gitu, Ustazah? Kemahalan, Nen. Iya, Ustazah, mahal banget, Ustazah. Kita nggak nginep di situ dong. Akhirnya saya cari hotel-hotel yang lain, dapatlah hotel itu gitu. Oke lah, nggak seindah pemandangan di hotel yang pertama, tapi ya boleh-boleh lah gitu. Jadi kita pun ngambil hotel yang itu gitu kan. Begitu kita nyampe di situ, hotelnya mati semuanya. Itunya apa namanya AC-nya gitu. AC-nya sedang bermasalah sehingga kita akhirnya dipindahkan. Kecewa dong pastinya gitu kan. Tapi ya saya udah sering kali mengingatkan diri saya untuk yang tenang, tenang, tenang. Kita nggak tahu tapi Allah tahu. Kita nggak tahu tapi Allah tahu. Udah, akhirnya kita pun dipindahkan ke hotel yang lain. Dan tahu dong hotel yang keduanya itu yang dipindahkan itu hotel yang mana? Yang kita lihat tadi itu. Yang paling cakep itu gitu hotelnya. Jadi kita dipindahkan tanpa perlu membayar lebih ke hotel yang jauh lebih cakep, jauh lebih indah dengan pemandangan kamar yang jauh lebih spektakuler gitu. Dan saya dikasih kamar yang benar-benar eh saya lihat pemandangannya dari batap itu tadi. Luar biasa. Kita tidak tahu tapi Allah tahu. Jangan mudah kecewa. Tenang aja dulu. Jadi kalau apa-apa terjadi itu jangan yang langsung yang meledak-ledak. Wah, kenapa begini? Wah, kenapa begini? Aduh, kok harusnya kan begini? Harusnya nggak begini. Itu kan kita tuh suka kayak gitu tuh. Tenangin diri, terus bilang tenang diri. Kita nggak tahu, ya Allah tahu. Kita nggak tahu, ya Allah tahu. Tenang, Allah akan selalu memberi yang terbaik bagi kita, asalkan kita tetap di jalannya. Udah gitu. Pokoknya mesti belajar untuk bisa ngingetin diri bahwa kita nggak tahu, tapi Allah. Ada satu kisah indah yang diceritakan sama em, ya, yang saya tahu lah pokoknya kisah ini ya. Saya nggak inget, nggak inget siapa yang nyeritainnya. Jadi ada seorang raja deket sama seorang pemuda, yang pemuda ini tuh bukan 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 siapa-siapa sebenarnya, kayak bukan apa kayak panglima atau apa, tapi memang raja seneng banget sama dia gitu. Karena orangnya itu selalu aja positif dan dia selalu berkata kullu khair, semua baik, semua baik-baik aja, semua semuanya semoga insya Allah semuanya baik gitu. Kayak gitulah gitu ya. Semua baik, kullu khair gitu. Nah, satu hari raja ini lagi mengajak dia untuk berburu. Ketika namanya orang berburu kan nggak bisa terus barengan berdua kan, mereka nyari-nyari buruan gitu ya. Nah, pemuda ini ngelihat ada sesuatu yang bergerak, dia pun memanah. Ternyata yang dia panah itu adalah eh, bukan buruan, tapi ternyata kena kena badannya, kena tangannya si rajanya sampai bikin jarinya itu ada yang keputus gitu. Kena panahan tersebut tuh kena nembus ke jari tangannya raja sampai salah satu jarinya keputus. Wah, rajanya marah banget. Si pemuda ini bilang, tenang raja, kulu khair apaannya? Tenang aja, semuanya baik aja, semuanya baik aja. Apaannya baik? Nggak ada ceritanya. Yuk kita pulang. Pulang, temennya itu dipenjarain sama dia. Dia ketika tahu dipenjarain si pemuda ini tetap bilang kulu khair. Gak apa-apa sih di penjara kulu khair, semuanya baik aja. Waktu pun berselang sampai kayak kurang lebih beberapa bulan sesudahnya, ya udah hampir setahunan gitu, si raja ini kembali berburu, tentu tanpa pemuda ini. Nah, berburunya raja kali ini kejauhan dengan jarinya yang satu terpotong itu ya. Dia sekarang berburunya itu kejauhan sampai akhirnya
dia kena lagi ada peperangan antar kanibal. Jadi kanibal lagi menyerang satu daerah gitu kan, satu kawasan yang si raja itu lagi ada di daerah tersebut. Akhirnya si raja termasuk juga di antara orang-orang yang ditangkap, yang di yang kena gitu sama si kaum kanibal ini. Dibawa nih raja dan lain-lainnya ini, orang-orang ini dibawa dimasukin ke penjara untuk setiap hari diambil sebagai jamuan makan kaum kanibal buat dimakan gitu. Si raja ini udah sedihnya luar biasa gitu kan. Dia berharap ada yang menemukannya, tapi nggak ada juga orang yang nemuin dia gitu. Nggak ada juga rakyatnya yang, ya saya rasa mereka nyari, tapi maksudnya nggak ketemu gitu kan. Tempatnya si kanibal-kanibal ini. Sampai akhirnya satu waktu datanglah giliran mereka memakan raja ini gitu. Ketika udah disiapkan, dia udah mau di em, sembelih gitu kan, mau dipotong, mau dipedang gitu sama algojonya gitu kan, mau dijadiin santapan ya, entah gulai, entah rendang, saya nggak paham juga mereka masaknya apa. Nah akhirnya sebelum dipotong itu algojonya ngelihat kalau jari tangannya itu kan keputus satu. Akhirnya Algojonya nggak jadi tuh. Dia kemudian datengin raja, dia ngomong gitu kan. Akhirnya dia balik lagi ngelepas ikatannya. Dia bilang silahkan kamu pulang. Dia heran, kenapa gitu kan? Kok saya disuruh pulang ya? Dia seneng banget dong. Dia maksudnya kenapa gitu sebabnya? Dia bilang karena kami itu nggak mau makan orang yang cacat. Karena kami tidak mau makan seseorang yang cacat. Kamu tangannya hilang satu, nanti kami kena sial lah gitu. Kalau makan orang manusia cacat gitu. Jadi akhirnya dia dibebasin. Dia girang banget, senang banget dia pulang sampai akhirnya sudah nyari nanya ini apa segala macam, nyampailah dia ke istananya. Hal pertama yang dia lakukan begitu dia sampai di istananya adalah membebaskan si anak muda tadi itu. Dia bukain penjaranya kan, keluarkan dari penjaranya terus dia bilang maafin saya gitu kan. Dan benar kata kamu, kullu khair, semuanya baik. Dia bilang, Alhamdulillah, jari saya nih terpotong. Kalau saya jarinya satu nggak kepotong, saya sekarang udah terpotong-potong. Maksudnya udah dipotong-potong gitu kan, udah jadi gulai barangkali atau udah jadi daging guling gitu. Dia bilang terima kasih kamu udah bikin jari saya cacat sehingga saya nggak jadi makanannya kaum kanibal. Dia bilang kayak gitu, maafkan saya sudah menjarain kamu. Katanya pemuda tersebut, enggak juga Tuan Raja, Alhamdulillah, terima kasih Tuan Raja sudah memenjarakan saya. Kenapa gitu? Dia bilang kalau Tuan Raja nggak memenjarakan saya juga pasti akan ikut kemana Tuan Raja pergi. Dan kalau hari ini Tuan Raja selamat, karena jari Tuan Raja ada satu yang potong, jari saya kan selamat semuanya. Saya yang hari ini akan jadi daging guling. Jadi kullu khair, semuanya tuh baik gitu. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Itu teman-teman, mesti ngingetin terus tuh diri kita, biar nggak mudah kecewa. Gitu ya, ingat, kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Oke, yang kelima kalau kamu kepengen dalam hidup kamu tuh nggak banyak hal-hal mengecewakan terjadi, gitu, kerjain yang Allah mau. Kamu lebih mudah untuk mengharapkan Allah kasih kepadamu yang kamu mau. Itu teman-teman. Kerjain aja yang Allah mau, sehingga dengannya kamu lebih berharap, lebih mudah berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi apa yang kamu mau. Jadi itu yang nomor 5 adalah kerjakan aja apa yang Allah mau. Dengannya kamu lebih bisa berharap Allah memberi apa yang kamu mau gitu. Kita tuh kalau ngerjain apa yang Allah mau, kita kalau minta sama Allah untuk Allah ngasih apa yang kita mau, lebih pantas dong daripada kalau kamunya tuh nggak pernah ngerjain apa yang Allah mau, terus kamu minta, ya Allah kasih saya begini, kasih saya begitu, kan nggak pantas gitu. Kerjain dulu dong apa yang Allah mau, biar Allah memberi kepadamu apa yang kamu mau, gitu. Ya, kemudian yang terakhir, kalau kepengen hidup nggak banyak kecewanya, banyakin doa. Dan termasuk di antara bagian dari doa itu adalah sholawat gitu. Itu orang kalau banyak doa, banyak sholawat, insya Allah sih, insya Allah gitu.
insya Allah Allah tuh pasti akan mengijabah doa dan juga akan selalu menyayangi orang-orang yang rajin bersolawat kepada kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya, jangan remehkan kekuatan doa. Teman-teman, jangan remehkan kekuatan doa, gitu ya. Kita terus aja doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa tuh yang kadang-kadang yang kita kira mustahil ternyata enggak gitu. Yang kita kira jauh ternyata deket aja. Yang kita kira nggak mungkin ternyata mungkin aja. Yang kita kira kayak nggak akan terjadi bisa banget buat terjadi gitu. Bisa banget buat terjadi. Jadi kalau pengen hidup nggak banyak kecewanya, Allah tidak memberi kepadamu banyak hal-hal yang mengecewakan dalam kehidupanmu. Jangan jauh-jauh dari doa, jangan jauh-jauh dari sholawat. Itu keenam hal itu. Mudah-mudahan kalau kita kerjain, kalau kita terus istiqomah melakukannya, insya Allah kehidupan kita akan tidak mudah kecewa. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang tak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu aja, akan tetapi jadi ilmu yang memandu kita menjadi cahaya terang, yang menerangi jalan kehidupan kita hingga mendekatkan kita kepada surganya insya Allah. Menjadikan kita hamba-hamba tercinta di sisinya. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم وما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة